Nah, untuk masyarakat umum nih Bu, hal apa yang sebaiknya kita lakukan atau hindari saat berinteraksi nih dengan orang yang punya NPD? Kita tuh harus hindarin atau kayak gimana Bu? Ya kalau memang dia mulai cerita apa gitu, kita tahu bahwa itu tidak benar atau dia terlalu berlebihan, jangan kasih panggung gitu ya. Halo Sobat Psikologi semua, selamat bergabung di acara Side Talks. Nah, Side Talks itu merupakan podcast yang akan mengangkat isu-isu mengenai psikologi. Bareng aku, Dina, di sini sebagai host. Di sini kita akan membahas mengenai narsis atau Narcissistic Personality Disorder. Kenapa sih NPD ini menarik untuk dibahas? Karena masih banyak banget nih orang-orang yang masih belum bisa membedakan narsis dengan NPD. Oh ya, di sini aku nggak akan sendirian loh teman-teman. Di sini aku punya tamu spesial. Siapa ya teman-teman? Beliau ini merupakan salah satu dosen psikologi dari Fakultas Psikologi Universitas Bayangkara. Nah, tentunya beliau ini sudah mempunyai pengalaman banyak nih teman-teman tentang NPD. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ke ibunya. Halo Ibu. Halo Dinda. Boleh nggak Ibu cerita sedikit tentang ibunya dulu? Oh ya, baik. Tadi udah dikenalkan ya. Saya Leni Utama Afrianti, saya sebagai dosen di Psikologi Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Nah, setelah kita bicara dikit nih mengenai ibunya, boleh nggak sih Bu kita bicara sedikit mengenai NPD? Ya, boleh. Oke. Sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud NPD itu Bu? Ya, NPD itu adalah salah satu jenis gangguan kepribadian. Jadi kalau di dalam gangguan klinis kita masukkan di dalam kelompok B. Ya, kelompok B itu apa? Kelompok B itu termasuk ke dalam gangguan yang dramatik dan emosional. Salah satunya adalah narsistik. 3 teman yang lain itu adalah antisosial, kemudian ada histrionik, ya, kemudian ada borderline personality. Jadi jadi ada 4 gangguan di tipe B ya, kelompok B ini. Nah, salah satunya adalah NPD. Ini memang lagi rame ya dibahas ya, mau di Instagram atau di TikTok gitu, di media sosial ini rame banget, sehingga beberapa dari kita itu langsung mendiagnosa begitu ya, self-diagnose terhadap yang namanya gangguan NPD ini. Jadi kalau kita cek kembali ya, kita lihat lagi buku-buku psikologi ya, kemudian masalah kejiwaan yang mereka anggap narsistik kemudian di NPD itu ya belum tentu itu adalah NPD yang sesungguhnya gitu ya. Kita perlu berhati-hati dalam menjudge seseorang karena NPD itu hanya bisa didiagnosa oleh ahli kesehatan mental. Siapa itu? Ada psikolog dan psikiater gitu. Nah, apa itu NPD ya? NPD itu dari kalimatnya, dari katanya aja Narcissistic Personality Disorder. Artinya ini sudah gangguan, ya, gangguan kepribadian yang sifatnya adalah narsis. Ya, kalau dari cerita narsis itu, ya mungkin dari mitologi Yunani ya, ada seseorang yang namanya narsisis gitu ya, narsiskus atau narsis gitu ya. Dia sangat mencintai bayangannya sendiri gitu ya, sampai rela tidak makan, tidak minum, dan dia melihat bayangan atau pantulan wajahnya itu, ya sehingga dia meninggal dalam keadaan narsis gitu ya. Nah, jadi narsistik ini adalah mereka yang memiliki perasaan sangat kuat ya terhadap dirinya sendiri, ya, di mana mereka sangat mengakui bahwa dirinya itu begitu luar biasa, begitu spesial, gitu, dan harus diperlakukan sama menurut apa yang dipikirkan gitu ya. Jadi orang-orang seperti ini biasanya sangat rentan ya, harga dirinya, self esteemnya juga rendah. Tapi kenapa ya Bu? Banyak banget orang awam nih Bu yang salah memperkirakan NPD. Contoh misalnya dia narsisnya hanya suka selfie. Kenapa orang masih menganggap itu NPD, langsung ngejudge gitu Bu? Itu yang tadi saya sampaikan, bahwa tidak semua orang itu NPD ya. Dalam diri kita itu punya sisi narsisnya, tetapi tidak mengganggu orang lain. Kalau NPD dia sudah masuk ke tahap gangguan. Artinya dia sudah sangat mengganggu kehidupan orang lain. Gitu ya, merusak orang lain gitu ya, dengan kata-katanya, dengan silent treatmentnya, tapi ada sesuatu di balik itu gitu. Kalau secara gejalanya nih Bu, orang NPD itu biasanya gejalanya kayak gimana ya Bu? Gejala orang NPD ya, ciri-cirinya kelihatan, dia
suka melebih-lebihkan sesuatu, ya, menganggap dirinya luar biasa, menganggap dirinya hebat, ya, atau ketika ada satu prestasi, ya, itu dia sangat ya melebih-lebihkan prestasi itu, gitu. Atau bahkan nggak ada prestasi pun, Dia ya, melebih-lebihkan. iya, dia memunculkan itu, gitu ya. Nah, itu narcissistic personality disorder. Jadi kalau dilihat jumlahnya, ya, saya jarang sih tidak menemukan orang NPD dalam praktik saya. Jumlahnya itu hanya 2-16%. Mungkin hanya 1% dari populasi penduduk gitu, ya. Jadi kalau kita berkaca kembali, ya, melihat kembali orang-orang yang selfie, apakah dia NPD, ya belum tentu, ya. Jadi boleh kok kita selfie, ya. Yang nggak boleh itu adalah ketika ada niat tertentu, gitu, ada tujuan tertentu, ya, untuk mencapai tujuan itu dia melakukan sesuatu yang berlebihan, gitu. Kira-kira nih Bu, kalau misalnya orang NPD itu dia sadar gak sih Bu kalau misalnya dia mengalami gangguan itu? Nah, itu ciri dari gangguan kepribadian salah satunya adalah dia nggak sadar bahwa dia punya gangguan itu, gitu ya. Nggak sadar bahwa dia ternyata punya masalah itu dan mengganggu orang lain. Jadi kalau bedanya narsis dengan NPD, narsis itu tuh biasa, gitu ya. Narsis itu biasa. Yang NPD-nya itu yang nggak biasa. Jadi terlalu berlebihan, menganggap diri luar biasa, gitu. Kan kalau ada sebab ada akibat nih Bu. Penyebab dari NPD itu biasanya apa sih Bu? Kayak lingkungan atau masa kecil itu bisa nggak sih Bu? Oh ya, jadi ada beberapa penyebab, ya. Ini masih jadi riset, ya, bahan riset, karena kepribadian ini kan nggak terlalu terlihat seperti depresi itu muncul, ya. Kalau depresi kan kelihatan, tapi kalau perilaku, ya Bu. kepribadian nggak terlalu muncul gitu. Ya, ciri-cirinya atau penyebabnya itu salah satunya disebabkan karena sesuatu pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. Yang mungkin dia menjadi korban bulian, ya, atau trauma tertentu, ya, yang membuat dia menjadi seperti itu sekarang. Atau mungkin tidak diakui, ya, keberadaannya. Ya, itu juga bisa memicu munculnya NPD. Berarti sebenarnya ujung-ujungnya dia cuma butuh pengakuan aja, ya Bu? Butuh validasi dari lingkungan. Jadi, dan satu lagi yang menarik dari NPD ini nggak bisa didiagnosa di usia-usia anak. Jadi baru muncul di usia-usia dewasa, remaja ke atas lah, dewasa. Jadi kalau remaja atau anak usia 10 tahun, ya NPD ini enggak, gitu ya. Masih belum bisa gitu, ya Bu? Iya. Tapi kalau sudah dewasa memang perlu di tracking lagi penyebabnya apa, bagaimana riwayat hidupnya dia, bagaimana pola asuh orang tua, gitu ya. Bagaimana orang tua membentuk dia, gitu. Karena penyebab NPD itu salah satunya yang gagalnya orang tua menciptakan self dalam diri si anak, gitu ya, selfnya gagal, gitu. Orang tua hanya melihat kebutuhan orang tua saja tanpa melihat kebutuhan si anak, gitu. Pokoknya kamu harus juara, ya, gitu ya. Kamu harus hebat, ya. Kamu kan anak papa, jadi kalau anak papa harus hebat. Nah, hal-hal seperti itu, ya. Tekanan itu berarti, ya, tekanan, ya, tanpa sadar, tapi dia kan nggak paham waktu kecil, ya. Akibatnya dia harus nge-push dirinya hebat. Kemudian ketika hebat, wah, diapresiasi begitu luar biasa oleh orang tua, gitu. Apresiasi itulah yang membuat dia narsisnya semakin ya, ketika dewasa. Iya. Gitu. Nah, kalau NPD ini ada nggak sih Bu cara pengobatannya gitu Bu? Oke, psikiater mungkin ada, ya, melalui obat-obat tertentu. Tapi kalau melalui psikolog, tentunya ada terapi, ya. Terapinya apa, ya? Beberapa ada CBT, ya, karena pola pikir, ya kan. Kemudian lagi, ya, teknik-teknik perubahan perilaku, ya, cognitive behavior terapi, gitu ya, untuk mengubah perilakunya dia. Dan ini mungkin butuh treatment yang cukup lama, ya. Karena kalau orang-orang dengan gangguan kepribadian dia akan hidup dengan itu terus, gitu, dengan kepribadiannya itu. Cuman memang perlu dikurangi derajatnya, itu aja sih. Berarti kalau misalnya terapi itu efektivitasnya itu dalam jangka panjang kelihatan atau enggak gitu Bu? Ya tergantung. Jadi kalau misalnya keberhasilan terapi itu dilihat masih ada nggak perasaan-perasaan kebesaran itu yang muncul, gitu ya. Kemudian kalau dia dekat dengan orang lain, ada alasan nggak dibalik itu? Karena orang dengan NPD, dia lack empati, empatinya rendah sekali, gitu ya. Kalaupun dia berelasi, ya hubungannya itu hanya di permukaan. Dia tidak bisa menjalin relasi lebih dalam dengan orang lain. Kalaupun dia menjalin relasi, itu karena
tujuan tertentu, karena ada keinginan tertentu. Berarti orang NPD itu gimana ya? Bukan dibilang nggak bisa ya Bu. Berarti dia nggak bisa juga menjalani relasi yang sehat gitu nggak sih Bu? Nah, sulit bagi Sulit. orang NPD menjalin relasi yang sehat. Makanya ketika teman-teman misalnya sudah mulai ingin menikah misalnya, ini tipsnya ya. Tips menikah nih teman-teman Jadi dengerin kalau ya. ingin menikah atau menjalin relasi ya memang perlu diperhatikan ciri-ciri ini muncul nggak, karena akan sulit kita hidup berdampingan dengan orang NPD. Iya. Menguras energi nggak sih Bu kalau kayak gitu? Capek banget karena dramanya luar biasa. Iya. Karena dia haus validasi kan tuh dimasuknya. Iya. Kalau aku mau nanya nih Bu, Ibu boleh sharing sedikit dari pengalaman Ibu. Ibu pernah nggak sih Bu menangani kasus orang NPD gitu Bu? Selama praktek sih belum ada pasien NPD. Kalau borderline ada, ya kalau borderline ada, antisosial ada. Kalau narsistik belum, gitu ya. Memang populasinya tidak lebih banyak dari borderline personality. Saya bilang ya 2-16% aja. Ya jadi artinya apa? Sebenarnya nggak banyak orang NPD itu. Yang ada mungkin ada kecenderungan narsis, iya, ya. Tapi NPD ya itu belum tentu, karena memang harus diperiksa dulu gitu. Iya, jadinya kalau kayak gitu, jadi kan orang ngerasa itu sifat yang biasa ya Bu. Padahal kalau misalnya emang diteliti lebih lanjut, bisa jadi dia udah masuk ke NPD gitu Bu. Nah ini kalau dia sudah merugikan orang lain, kemudian intensitas perilakunya sering gitu ya, kemudian orang merasa nggak nyaman dekat dengan dia, semua perilakunya itu adalah menunjukkan keakuannya yang membuat orang lain tidak nyaman, ya bisa jadi ya harus diperiksakan ke profesional lebih lanjut gitu ya, Bu. gitu. Nah, kira-kira Ibu punya pesan nggak nih Bu untuk semua mahasiswa psikologi atau mahasiswa manapun nih Bu, dengan kalau misalnya dia akan ketemu kasus seperti NPD, Ibu punya pesan nggak Bu? Ya, orang NPD ini memang di awal itu nice ya teman-teman. Ya karena memang nggak terlihat gitu ya, beda dengan orang-orang yang mungkin gangguan depresi mungkin ada ya kelihatan gitu. Tapi depresi juga nggak kelihatan sih. Ya kadang ada yang hari ini senang, besoknya tiba-tiba suicide atau bunuh diri. Nah jadi orang untuk NPD ini memang nggak kelihatan ya, dia akan tampil rapi, tampil cantik, tampil charming gitu ya, untuk menarik perhatian orang gitu. Ya mirip-mirip dengan histrionik ya, cuman bedanya narsistik memang lebih akunya lebih tinggi. Ya jadi kalau ketemu orang-orang seperti ini, ya mungkin pertama kita biasa aja ya. Kalau mulai muncul ya perilaku-perilaku yang melebih-lebihkan tentang dirinya, padahal itu tidak benar misalnya ya, oke ini bisa ada kecenderungan ke arah sana gitu ya. Kalau hanya 1-2 kali sih it's okay, tapi kalau sudah mengganggu, mungkin sebaiknya disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa mungkin kayaknya kamu perlu konseling deh gitu ya, jangan terapi dulu ya, kamu perlu konseling, kamu butuh konseling nggak sih gitu dengan hal itu. Tapi biasanya kalau misalnya kita udah ngasih tahu nih Bu, kayak kita udah ngerasa orang ini udah ganggu nih Bu, tapi kan pasti dirinya ngerasa enggak kayak gitu Bu. Nah cara kita untuk bener yakinin kalau misalnya lu tuh udah ngeganggu gitu Bu, ya dia memang pasti defensif sekali ya. Beda dengan orang gangguan kecemasan, gangguan depresi, gangguan mood yang lain, mereka butuh bantuan, tapi bagi orang gangguan kepribadian tidak. Ya mereka nggak butuh bantuan tuh. Jadi kalau kita ngasih taunya, kalau mereka defensif ya sudah, memang sulit memang untuk bisa menyadarkan mereka gitu ya, untuk menyadarkan mereka. Butuh teman-teman yang di ring satunya dia gitu ya, untuk bisa masuk ya pada momen-momen kapan gitu mungkin bisa disampaikan. Nah, untuk masyarakat umum nih Bu, hal apa yang sebaiknya kita lakukan atau hindari saat berinteraksi nih dengan orang yang punya NPD? Kita tuh harus hindarin atau kayak gimana Bu? Ya kalau memang dia mulai cerita apa gitu, kita tahu bahwa itu tidak benar atau dia terlalu berlebihan, jangan kasih panggung gitu ya. Jangan tanggepin gitu ya Bu? Nggak usah ditanggepin gitu, karena ketika kita masuk ke permainannya dia gitu ya, kita akan capek sendiri gitu. Ya nggak usah ditanggapi, karena dia itu butuh panggung. Siapa? Orang-orang yang mau mendengarkan dia gitu ya, memenuhi kebutuhan emosionalnya. Nah gitu ya, jadi ya nggak usah ditanggapi gitu ya, cuek aja. Tapi kan sebenarnya kok kayak misalnya dia cerita gitu, kalau nggak ditanggepin kadang kasihan gitu nggak sih Bu? Ya jadi tanggepinnya kita punya boundaries kan gitu, itu loh maksudnya ya, ada boundaries yang kita bangun, bahwa ini sih enggak gitu ya, ini enggak terlalu gitu. Oh ini dia mulai memunculkan
sisi NPD-nya atau sisi narsistik yang berlebihan gitu. Ya, kita membuat batasan itu. Teman-teman pasti bisa lah membuat batasan itu terhadap orang-orang yang mungkin memiliki masalah kepribadian narsistik gitu. Tapi kalau misalnya itu dia cuma narsis biasa, cuma kita nganggap itu NPD, kan sama aja kita diagnosis orang lain kan ya Bu. boleh. Kalau sekedar narsis tidak mengganggu sih, itu biasa sih gitu ya. Dia masih produktif, betul-betul oke lah, kreatif, ya nggak masalah sih gitu. Tapi kalau sudah mengganggu gitu ya, dan drama-dramanya banyak, ya itu akan melelahkan. Kalau kayak gitu, ntar dia di akhir hidupnya gitu Bu, Endingnya dia bakal hidup terus begitu ya Bu? ya kalau dia tidak ada, makanya manusia itu butuh tumbuh ya. Bacalah buku, kemudian bergaulah atau bertemanlah dengan orang-orang yang bisa mensupport kita. Orang NPD kan butuh dukungan sebenarnya ya, tapi dukungan yang tidak membuat NPD semakin besar. Gitu. Karena kalau didukung terus pakai afirmasi kita, dia semakin Ya, besar gitu ya Bu? ya bisa jadi. Oh enggak kok, kamu enggak kayak gitu misalnya ya. Iya Dia lah aja gitu. yang begitu gitu. Nah hal seperti itu malah menambah kuat NPD-nya gitu. Dimakan kayak, emang iya ya gitu ya Bu ya biasanya ya Bu. Nah, luar biasa nih pembahasan kita kali ini. Banyak hal yang perlu kita lurusin nih mengenai narcissistic personality disorder, dari mulai ciri-cirinya, penyebab, dan cara penanganannya. Kita jadi lebih paham nih mengenai NPD itu bukan sekedar narsis, suka tampil, tapi punya dampak besar nih di kehidupan masyarakat ya Bu. Nah, nggak terasa ya teman-teman, kita udah hampir di ujung-ujung nih. Ibu boleh kasih kesimpulan sedikit gak Bu mengenai NPD dan tips-tipsnya nih Bu, untuk anak-anak muda yang zaman sekarang yang lagi nonton, kayak kalau misalnya dia udah ngerasa narsis nih Bu, Oke, baik. narsis Ya. berlebihan. Baik, jika ada ciri-ciri yang disebutkan tadi, ya boleh teman-teman silakan datang ke profesional. Ya ke psikolog dulu boleh untuk konsultasi lebih lanjut. Jika dianggap betul-betul parah, ya mungkin ada pendampingan juga oleh psikiater, gitu ya. Oke, semoga obrolan kita kali ini nggak cuma bermanfaat bagi mahasiswa psikologi aja nih Bu, tapi juga bisa untuk masyarakat luas lah ya yang bisa hidup berdampingan sama orang NPD nih. Tapi semoga kita dijauhkan ya teman-teman. Ya, Kalau misalnya kalian suka sama obrolan kita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih Ibu Ya, sudah sama-sama. membahas sedikit tentang NPD kali ini Bu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dah.